Halo, selamat datang di video edukasi tentang kenali gejala alopecia areata. Pada video ini, kami akan membahas tentang definisi, patofisiologi, tanda dan gejala, pemicu penyakit, jenis alopecia, dan terakhir, pemeriksaan penunjang. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu definisi. Penyakit alopecia areata adalah penyakit autoimun yang paling lazim di seluruh dunia. Namun, kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Penyakit alopecia areata bukanlah penyakit yang langka. Kondisi ini bisa terjadi pada orang dari segala usia, gender, dan juga etnis. Orang yang mengalami alopecia areata akan mengalami kerontokan rambut yang bisa berujung pada kebotakan. Dikatakan terjadinya kerontokan rambut jika kehilangan rambut berkisar kurang lebih 120 helai per hari. Dapat terjadi pada juga difus atau lokal dan dapat berlanjut pada kebotakan yang disebut dengan alopecia. Jadi, apa itu alopecia? Alopecia adalah suatu kerontokan rambut berlebih atau kebotakan yang muncul karena gangguan autoimun, yaitu kondisi di mana sistem imun secara keliru menyerang dan merusak sel rambut sehat karena dianggap sebagai benda asing yang berbahaya. Akibat dari gangguan autoimun ini, folikel rambut menjadi kecil dan tidak memproduksi rambut lagi. Kerontokan rambut ini dapat terjadi secara bertahap ataupun tiba-tiba. Secara klinis, alopecia areata bisa membuat rambut menjadi pitot atau bahkan botak secara menyeluruh loh. Alopecia areata juga bisa menyerang area tubuh lain yang berambut, tidak hanya di kulit kepala, misalnya alis. Kerontokan rambut atau hair loss atau alopecia seringnya tidak berbahaya, namun dampaknya bisa mengganggu penampilan sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan juga kualitas hidup seseorang. Di gambar, terdapat 4 gambar atau fase tentang pertumbuhan rambut. Diawali dengan fase normal, kemudian ada fase anagen, yang mana disebut sebagai fase pertumbuhan, yaitu rambut aktif tumbuh selama 2-6 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan fase katagen atau fase transisi, yaitu fase singkat selama beberapa minggu, di mana pertumbuhan rambut dapat terjadi secara melambat. Yang terakhir adalah fase telogen atau fase istirahat, yaitu rambut rontok dan digantikan oleh rambut baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan gejala. Terdapat 5 tanda dan gejala yang dialami oleh seorang penderita alopecia areata. Yang pertama, ada kerontokan rambut yang meningkat, baik secara bertahap maupun tiba-tiba. Kedua, penipisan rambut di kulit kepala atau area tubuh lainnya. Ketiga, munculnya bercak botak atau alopecia areata. Yang keempat, perubahan struktur rambut lebih tipis atau mudah patah. Yang terakhir, kadang-kadang disertai gejala lain seperti gatal ataupun peradangan pada kulit kepala. Pembahasan selanjutnya yaitu pemicu penyakit autoimun. Di layar terdapat 6 penyebab penyakit. Yang pertama, autoimun. Yang kedua, genetik dari orang tua. Yang ketiga, akibat kemoterapi dan juga obat. Yang keempat, malnutrisi yang berat. Yang kelima, stres fisik dan emosional. Dan terakhir, disebabkan oleh infeksi. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis alopecia areata. Terdapat 4 jenis alopecia areata. Yang pertama, bercak soliter, yaitu timbul kebotakan yang berbatas tegas, bulat, dan berdiameter beberapa sentimeter. Rambut tanda seru dijumpai di pinggir lesi dan mudah dicabut.
Kelainan biasanya timbul pada rambut kepala, tetapi juga bisa mengenai alis dan juga bulu mata. Yang kedua ada bercak multiple, yaitu terjadi jika aktivitas pertumbuhan rambut bervariasi sehingga terjadi pola retikular. Kondisi ini mempunyai prognosis yang buruk. Bentuk obvious adalah alopecia areata yang meluas, terjadi jika pinggir rambut dan sering mengenai anak rambut. Pigmen rambut berkurang dan pertumbuhan rambut sering berwarna putih. Untuk yang ketiga ada jenis alopecia areata yaitu alopecia universal, yaitu kebotakan rambut pada seluruh bagian rambut kepala. Yang keempat itu ada alopecia totalis, yaitu kebotakan yang terjadi pada hampir seluruh kulit kepala. Pembahasan yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada penyakit alopecia areata terdapat 4 yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada pemeriksaan penunjang trikoskopi. Trikoskopi adalah demoskopi pada scalp dan juga batang rambut untuk melihat klinis kulit kepala dan batang rambut, yaitu eritem, squama, scar, atrofi, bintik di luar akar rambut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerontokan rambut sejenis sikartikal atau non-sikartikal, yaitu pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu trikogram. Trikogram adalah pemeriksaan mikroskopis dari 20 akar rambut yang dicabut dengan forceps cocker atau batang pencebit yang dibalut karet agar tidak licin yang dijepit 1-2 cm dari scalp. Hasil normal akar rambut yaitu 66-96% anagen, 0-6% katagen, 2-18% telogen. Hasil tidak normal ditunjukkan pada alveolum telogen, alopecia areata, dan female pattern. Tes yang bisa dilanjutkan selanjutnya yaitu tes tarik rambut, yaitu terjadi ketika rambut tidak dikeramas minimal 2-5 hari, 50-60 rambut di 4 lokasi yaitu frontal, occipital, temporal kiri, dan temporal kanan yang akan dijepit dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, kemudian ditarik perlahan dari akar rambut ke arah ujung rambut. Dikatakan positif bila lebih dari 10%, lebih dari 6 dicabut di satu tempat. Hasil positif menandakan kerontokan sedang berlangsung atau aktif. Yang terakhir, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan lab dengan pemeriksaan darah lengkap, kadar ferritin, vitamin D, hormon tiroid seperti TSH, T3, dan T4, dan dapat juga dilakukan untuk menemukan penyakit yang mungkin menyebabkan kelainan pada rambut penderita. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai penyakit alopecia areata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.